Halo guys, thank you udah klik video ini. Baik lagi sama gue Sobirin. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Guys, kali ini gue mau ngasih hadiah 500.000 bagi 3 subscriber yang setia mantengin kekuatan jahat nih. Syaratnya mudah banget. Kalian tinggal subscribe dulu yang pasti, kemudian like dan komen semenarik mungkin di 3 video kekuatan jahat, dan nanti akan gue umumin pemenangnya di video berikutnya. Lanjut, kali ini gue mau bahas kisah sejarah gaib Tanah Jawa. So, jangan di skip-skip agar kalian paham dengan ceritanya. Sejarah awal Pulau Jawa seolah terbungkus oleh misteri karena sama sekali tidak diketahui keberadaannya oleh dunia sampai pulau ini dikunjungi oleh peziarah dari Cina, Fahian, pada tahun 412 Masehi. Berdasarkan buku Sejarah Gaib Tanah Jawa, karangan C.W. Leadbeater, cetakan 1 Maret 2015, disebutkan pada 2000 tahun sebelum Masehi, Pulau Jawa sudah menjadi koloni bangsa Atlantis. Tapi saat Atlantis hancur, Jawa menjadi negeri terpisah. Nah, di saat masih dikuasai oleh bangsa Atlantis, inilah ajaran gaib hitam dan sesat mulai diajarkan kepada penduduk yang tinggal di Pulau Jawa ini. Sehingga pengaruh aliran sesat itu kemudian semakin kuat dan merusak tatanan kehidupan yang ada saat itu, guys. Kemudian mereka pemuja dewa yang kejam, yang selalu meminta persembahan manusia dan hidup di bawah bayang-bayang tirani tanpa kesempatan untuk melepaskan diri. Pada zaman itu, mereka diperintah oleh raja yang merangkap imam agung dari aliran hitam itu. Di antara raja ini ada seorang yang sungguh fanatik dalam kepercayaan aliran hitam itu. Kemudian sang raja memiliki keyakinan bahwa hanya dengan menjalankan praktik kepercayaan yang mengorbankan daerah setiap hari, wilayahnya dapat diselamatkan dari kehancuran. Nah, hal ini didasari keyakinan bahwa dewa-dewa ganas dan haus darah yang memegang kendali atas Pulau Jawa pada saat itu. Para dewa telah membuktikan kekuatan dahsyatnya dengan letusan gunung berapi berulang-ulang dan bencana-bencana alam lainnya. Kemudian raja tersebut lalu memutuskan untuk melakukan sebuah pemagaran gaib demi untuk tetap menjaga dan memelihara perlindungan atas Pulau Jawa. Salah satu caranya dengan praktek ilmu gaib dari para ahli sihir. Hal ini dilakukan agar kelak semua sesembahannya darah tadi kepada dewa-dewa haus darah yang tadi bercokol di seluruh Jawa tetap dilanjutkan di sepanjang abad-abad yang akan datang. Dan demi terwujudnya maksud itu, dia kemudian menciptakan mantra yang sangat kuat di atas Pulau Jawa agar aliran hitam yang dianutnya tersebut tak akan lenyap selamanya. Nah, efek dari hal itu masih dapat dilihat baik secara eteris maupun astral dalam bentuk awan gelap yang besar melayang-layang di atas Pulau Jawa. Awan hitam ini anehnya kelihatan seolah-olah seperti tertambat pada titik-titik tertentu, sehingga tidak lantas terbawa oleh angin dan tetap tinggal pada tempatnya. Titik-titik lokasi awan hitam ini sengaja dimagnetisir oleh raja dekat dengan kawah-kawah gunung berapi. Kemudian salah satu alasannya adalah karena kawah-kawah tersebut biasanya ditempati oleh beragam jenis makhluk-makhluk halus, sehingga makhluk-makhluk gaib itu dapat diperintahkan oleh sang raja. Kemudian pada 1200 tahun sebelum Masehi terjadi invasi secara damai terhadap Pulau Jawa oleh Raja Vavastavat yang beragama Hindu. Kemudian mereka datang secara damai, tinggal di pantai dan pada akhirnya membentuk kota perdagangan kecil yang independen atau menyendiri. Seiring waktu, kekuatan para pendatang Hindu ini meningkat pesat dan akhirnya menjadi dominan dalam komunitas. Nah, akan tetapi walaupun agama Hindu telah diterima oleh penduduk, namun dalam kenyataan pemujaan lama terhadap ajaran sesat tetap dilaksanakan dan praktik ilmu gaib
malah makin menjamur pada saat itu. Melihat kondisi tersebut, Raja Vaivasvata tadi yang berkuasa saat itu meminta untuk mengirimkan ekspedisi ke Jawa pada tahun 78 Masehi. Nah, ekspedisi ini dilakukan untuk menangkal pengaruh buruk dari aliran sesat yang sudah membumi di tanah Jawa tersebut. Pemimpin ekspedisi ini dipimpin oleh ahli spiritual bernama Aji Saka atau Sakaji. Aji Saka ini sangat memahami tugas yang diembannya. Kemudian Aji Saka lalu menanam benda yang berdaya magnet kuat yang telah dimantrai di 7 tempat di Pulau Jawa untuk menyingkirkan pengaruh aliran hitam dari tanah Jawa atau tumbal bagi tanah Jawa. Kemudian untuk tempat menguburkan tumbal atau jimatnya yang paling penting dan kuat, Aji Saka memilih perbukitan yang mengarah ke Sungai Proko, tempat yang sangat dekat dengan titik Pulau Jawa. Legenda mengenai Aji Saka ini dalam berbagai cerita juga dianggap melambangkan kedatangan Dharma atau ajaran dan peradaban Hindu-Buddha ke Pulau Jawa. Nah, akan tetapi penafsiran lain beranggapan bahwa kata Saka adalah berasal dari istilah dalam bahasa Jawa, yaitu Saka atau Soko yang berarti penting pangkal atau asal mula, maka namanya bermakna raja asal mula atau raja pertama. Mitos ini mengisahkan mengenai kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban, tata tertib, dan keteraturan ke Jawa. Karena Aji Saka telah mengalahkan raja jahat Prabu Dewata Cengkar, sang penguasa hitam yang kala itu menguasai Pulau Jawa. Kemudian legenda ini juga menyebutkan bahwa Aji Saka adalah pencipta tarik tahun Saka atau Setit, tidaknya pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di Jawa. Tumbal Aji Saka untuk menangkal kekuatan hitam pun bertahan hingga beratus-ratus tahun. Kemudian hingga sampai pada keadaan di mana jin kembali berkuasa, hujan darah di mana-mana, bencana merajalela. Pada masa ini berkembanglah beberapa aliran ilmu gaib di Pulau Jawa, di antaranya kejawen, klenik, dan kebatinan. Nah, lalu pada awal abad 13 datanglah Syekh Subakir, seorang ulama yang dikirim ke Sultanan Turki Utsmaniyah ke tanah Jawa. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang dikirim oleh menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Nah, karena Syekh Subakir mengetahui kondisi Pulau Jawa banyak dipengaruhi unsur-unsur gaib tadi, nah, yang sangat mengganggu. Kemudian lalu Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Kemudian karomah yang dimiliki batu hitam dengan nama Raja Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa, hasilnya kekuatan gaib yang mengganggu di Pulau Jawa dapat dihalau. Pada masa ini, ilmu kebatinan berkembang lagi menjadi beberapa cabang, yaitu ketabiban, kewaskitaan, kesaktian, kanuragan, kekebalan, pengasihan, termasuk juga tenaga dalam. Nah, kemudian sepeninggalan Syekh Subakir tadi, pemageran gaib terhadap pengaruh negatif dilanjutkan oleh para wali songo. Para wali ini mengajarkan ajaran Islam, salah satu di antaranya yang terkenal yaitu Sunan Kalijaga. Itu tadi sekilas dari kisah tanah Jawa ya sob. Jangan di skip. Kalau kalian masih nggak paham, silahkan diputar ulang lagi ya, agar kalian tidak memahami yang setengah-setengah. Nah, untuk kelanjutan cerita ini akan gue rangkum lagi di video berikutnya. Oke, jangan lupa saksikan terus Kekuatan Jahat. Bagi kalian yang mau request sesuatu, silahkan tinggalkan di kolom bawah. Oke, gue Sobirin, salam kekuatan jahat.